your hands up. DJRS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Garasi Gumira. Nah, oke teman-teman, kali ini saya tidak akan mereview dagangan saya, tapi saya akan mereview modifikasi milik teman saya yang menurut saya jarang orang modifikasi Honda Mobilio untuk anak muda ya. Rata-rata mereka pakai Honda Jazz atau Brio. Kebanyakan seperti itu untuk merek-merek Honda ya, jarang sekali Honda Mobilio. Nah, untuk lebih lengkapnya langsung saja saya panggilkan teman saya selaku ownernya untuk lebih detail apa saja yang sudah diganti, terus apa saja yang sudah dilakukan modifikasinya teman-teman. Oke, langsung saja kita panggil teman saya. Ya mas. Mas Bagas, kenapa memilih Honda Mobilio Mas Bagas? Itu pertama itu buat rencana buat mobil keluarga mas, tapi kalau sampai sini kok keracunan sama teman-teman jadi begini. Jadi begini ya Mas Bagas ya. Rata-rata karena komunitas ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini, jadi kebablasan. Nah, untuk lebih detailnya kita bahas dulu dari segi eksterior. Nah, untuk eksterior bagian depan Mas Bagas, ini kapnya pakai kap apa Mas Bagas? Ini pakai karbon mas. Oh, sudah diganti kap karbon ya, jadi lebih enteng ya Mas Bagas ya. Iya. Nah, kalau kap karbon seperti ini, maksudnya presisi seperti kap aslinya enggak Mas Bagas? Kalau itu kan biasanya presisi mas. Tergantung dari itu ya, tergantung dari yang membuat ya. Iya. Karena saya dulu pengalaman punya Jazz GK5. Nah, itu kapnya depan karbon, terus fender samping kanan kirinya karbon, itu enggak bisa presisi teman-teman. Nah, mungkin ini yang lebih bagus ya, pengerjaannya lebih bagus, lebih rapi, jadi bisa lebih presisi. Nah, ini kapnya sudah diganti kap karbon banyak. Nah, grillnya Mas Bagas, grillnya sudah diganti apa ini atau standarnya? Grill standar mas, paling yang chrome-nya aja yang dilepas. Oh, jadi lebih agresif ya teman-teman. Nah, Mobilio itu sini ada chrome-nya. Nah, ini ada list chrome-nya ini, terus bisa diambil tengahnya aja. Terus ini sudah di repaint ya Mas Bagas? Udah mas, kalau grillnya udah Di repaint hitam. Nah, kalau aslinya hitam doff ya bawaannya ya. Sudah di repaint hitam solid. Nah, ini biar lebih agresif. Nah, kalau untuk lampu Mas Bagas? itu kalau lampu masih standar mas, mungkin bolamnya ganti HID. Oh, lampu masih standar ya teman-teman. Nah, lampu standar, cuman bolamnya aja sudah ganti HID. Nah, ini untuk lampunya. Terus kita lihat, nah bagian bawah. Ini liftnya custom ya Mas Bagas ini? Iya mas, itu custom. Bahannya plastik atau plastik ABS atau yang apa Mas? Bukan, kayak itu loh Mas Bagas. Karbon itu loh, serat karbon itu loh. Bukan mas, ini pakai yang akrilik mas. Oh, akrilik. Oh, jadi lebih awet ya teman-teman. Nah, ini terus ini lah, kalau Mobilio lah, ini kebetulan mobilnya tipe S, jadi belum ada fog lamp depannya, masih standar. Nah, ini cuman tambahan variasi ya teman-teman. Nah, itu untuk sektor depan. Nah, sektor depan lipsnya custom. Nah, Mobilio kan enggak ada lipsnya depan, lipsnya custom. Grillnya cuman dilepas chrome-nya aja ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke bagian samping dulu. Nah, kalau ini spionnya cover atau di karbon printing Mas Bagas? Itu karbon printing mas. Karbon ya printing sih. Printing ya, bener ya. Ini sudah karbon printing ya. Jadi spion cover aslinya di karbon lagi, bukan tempelan cover ya teman-teman. Nah, ini. Terus kalau Mobilio tipe S standar, pasti standar, belum ada satket sampingnya. Nah, kalau ini pakai punyanya apa Mas Bagas? Pakai Ori RS mas. Punyanya Mobilio. Oh, Mobilio RS ya. Iya. Jadi PNP. Nah, ini tidak berubah sama sekali. Jadi tinggal pasang ya.
Itu untuk sasket samping. Nah, kita ke bagian bodi belakang. Bodi belakang ada yang dirubah Mas Bagas? Kelihatannya enggak sih Mas. Bodi belakang standar ya. Standar sama kalau S lagi-lagi enggak ada spoilernya, standar tipe S. Itu wipernya diambil ya biar lebih clean wipernya. Nah, sekarang untuk sektor kaki-kaki. Nah, ini menurut saya fitmentnya asik ya. Jarang Mobilio bisa fitmentnya bagus seperti ini. Oke, sekarang kita ke bagian kaki-kaki. Nah, ini menurut saya fitmentnya menarik ya teman-teman. Pas sama fender, terus pendek depan belakangnya cukup. Nah, untuk lebih lengkapnya, nah kita tanya lagi Mas Bagas untuk bagian kaki-kaki. Ini peleknya pakai apa Mas? Ring berapa, lebar berapa, ET berapa, sama bannya ukuran berapa? Ini pakai Advan RG Mas. Advan RG, oke. Lebarnya 7, ET-nya 42. Oh, lebarnya 7, ET 42. Nah, fitmentnya bisa seperti ini teman-teman. Nah, ini karena masih dibuat harian ya, jadi tidak terlalu mepet fender yang belakang. Nah, kalau belakang ukurannya 7, lebar 7, ring 15, ET-nya 42. Nah, untuk bannya Mas Bagas, pakai apa ini Mas Bagas? Yang belakang ini pakai SXR Mas. Ukuran 195 50. Oke, pakai Campiro XSR, lebarnya 195 50. Nah, lebih biasanya rata-rata pada pakai 55 ya. Iya. Ini 50 jadi lebih tipis sedikit. Nah, ini untuk bagian belakang. Nah, sekarang kita ke bagian depan. Bagian depan ini yang lebih menarik fitmentnya. Oke, untuk bagian depan Mas Bagas, bagian depan ukurannya apakah sama seperti belakang? Kalau ukuran sama sih Mas semua. Sama ya, berarti rata ya. Lebarnya 7 rata, Advan RG, ET-nya 42. Iya. Ukuran bannya? Kalau bannya sama Mas, 195 50, tapi yang depan pakai SX2. Oh, beda anu ya. Beda tipe. Iya. Mereknya sama, Campiro X2 sama yang belakang XXR. Nah, ukurannya 195 50. Nah, ini kan fitmentnya. Nah, ini asik ya teman-teman. Itu. Nah, Mas, ini pakai spacer enggak? Bisa seperti ini? Kalau ini enggak pakai semua Mas. Tanpa spacer ya. Nah, berarti ukuran sama ET-nya ini ketemu teman-teman. Tanpa spacer biasanya Mobilio atau Brio itu agak masuk. Nah, pemilihan peleknya agak susah. Itu. Yang belakang juga tanpa spacer. Nah. Untuk kaki-kaki Mas, kaki-kaki pakai coil over atau custom ini Mas? Ini pakai custom aja Mas. Custom ya. Potong dikit ya. Iya. Hemat budget ya teman-teman. Hemat budget ya. Jadi ini pernya custom depan belakang, tidak menggunakan coilover karena mungkin kemampuan orang sendiri-sendiri. Nah, kemampuan orang sendiri-sendiri, yang penting modifikasi sesuai dengan selera masing-masing dan isi dompet masing-masing. Nah, ini juga peleknya bukan pelek ori, ini Advan RG yang TW ya. Iya Mas Bagas ya. Iya, Mas. Yang TW. Nah, jadi modifikasi itu tidak perlu, menurut saya ya, tidak perlu mahal. Yang penting puas dengan karya sendiri. Nah, itu untuk bagian bodi dan kaki-kaki. Nah, itu yang sudah diganti. Sekarang kita masuk ke bagian interior. Interior. Nah, ini interior teman-teman. Joknya sudah diganti, ada tachometer, terus setirnya juga sudah diganti. Nah, Mas, ini joknya pakai apa Mas ini? Pakai Brit Mas, tapi yang Replika ya? Sekali lagi tidak masalah, yang penting kreasinya tercapai teman-teman. Nah, ini pakainya replika Brit. Nah, replika Brit, terus sabuknya juga replika ya Mas Bagas? Sikil ya Mas.
Replika berapa titik Mas Bagas Ini ini? 4. Oh 4 titik. Nah itu seat beltnya 4 titik. 4 titik joknya sudah bucket tapi replika braid. Nah ini terus ini takometernya mereknya apa Mas ini Mas? Ini pakai Grady Mas. Grady, 4-4-nya Grady ya? Iya. Oh, berfungsi semua 4-4-nya ini. Berfungsi, Sekarang kita lihat. Kita lihat, apakah berfungsi semua? Nah, kita coba hidupkan dulu. Oke, bekerja semua teman-teman. Coba dihidupkan Mas Bagas. Nah, ini untuk apa Mas? Itu vakum Mas. Oh, ini indikator vakum ya? Iya. Vakum yang ini? Oil temperatur. Oh, temperatur oli. Terus yang ini Mas? Apa ini Mas? Tuh Mas. Kurang. Oil pressure ya? Iya, Kelihatannya oil pressure. Terus kalau yang ini Mas? Itu voltase Mas. Oh, aki, voltase aki. Nah, ini sudah pakai tachometer Grady. Ada 4 teman-teman. Nah, terus kita ke bagian setir. Setirnya sudah diganti juga. Setirnya pakai apa Mas Bagas ini Mas Bagas? Ini pakai Momo Mas. Asli atau replika? Replika kelihatan. Oh, replika. Tidak apa-apa. Yang penting sesuai keinginan kita. Terus ini ada tachometer lagi. Itu pakai Devi. Oh, pakai Devi ini untuk RPM ya? RPM, Mas. Oke, RPM. Terus ini juga sudah di carbon printing bagian interiornya. Terus sama di bagian power window kanan kiri. Nah, audio standar ya Mas. Paling double din, terus power woofer sudah itu aja ya standarnya ya karena Iya, Mas. mobil harian. Nah, bukan mobil kontes. Itu untuk dari segi interior. Nah, sekarang kita tanya-tanya lagi ke bagian mesin. Nah, sekedar info teman-teman, ini Mobilio ini juga dipakai drag. Bracket berapa ya Mas ini pakainya Mas? Ini biasanya kelas minibus Mas. Minibus drag. Sama bracket mungkin 10 setengah. Oh, 10 dan 10,5. Nah, ini untuk 201 meter ya Mas Bagas ya. 201 meter pakainya yang kelas minibus sama bracket 10 dan 10,5. Oke, terus apa yang sudah diganti apa aja Mas ini Mas? Ini mungkin Dari cuma- segi mesin, terus mungkin knalpot dan lain-lain. kalau knalpot pakai full system ORD. Mm-mm. Kalau dari segi mesin mungkin porting polish Mas sama remap Oh, remap ya. ECU-nya standar. standar. Oke. Berarti yang diganti cuman remap ECU, terus knalpot full system pakainya ORD ya Mas ya. Iya, Mas. ORD mesin paling porting polish ya. Iya. Oke. Mas, ini base time-nya berapa Mas? Base time 10.058 Mas. Apa Oh, 53 katanya. Oh, 10 kecil ya. 10 kecil teman-teman. Nanti coba kita masukkan videonya. Ya, waktu drag di mana Mas? Di Surabaya ya? Base time segitu. Surabaya yang base time 10.0 di Jogja Mas. Jogja. Oke, nanti kita cari videonya, kita masukkan videonya untuk base time-nya. Nah, itu termasuk apa ya? Termasuk cepat ya teman-teman. Mobilio dengan bodi sepanjang segini yang diganti cuman knalpot, terus ECU-nya cuman di remap dan mesinnya cuman porting polish. Nah, menarik kan teman-teman. Nah, itu bisa base time-nya 10 kecil. Nah, 10,000 kan segitu. Nah, itu kalau mesin standar ya Mas, internalnya standar, enggak diapa-apakan sama sekali, cuman porting polish ya. Iya Mas. Oke. Itu mungkin bagi jenengan yang menonton bisa untuk referensi teman-teman. Nah, Honda Mobilio yang jarang untuk orang modifikasi, tapi ini juga dibuat harian, juga dibuat untuk drag kemana-kemana mobilnya dipakai tanpa towing ya Mas Bagas. Tanpa towing Mas. Tanpa towing. Nah, pokoknya hajar kemana-mana.
Nah, itu cukup ulasan dari saya tentang Mobilio ini. Semoga bisa mereferensi panjenengan semua yang melihat video ini untuk memodifikasi Honda Mobilio-nya, teman-teman. Nah, menurut saya apa ya? Menurut saya modifikasi itu tidak harus mahal, tidak harus ori, karena kita apa ya? Kantongnya orang itu masing-masing, teman-teman. Nah, kantongnya orang itu masing-masing. Jadi tidak semua orang memiliki uang yang lebih untuk memodifikasi kendaraannya. Nah, yang penting kita nyaman, kita senang, terus bisa menyalurkan hobinya, teman-teman. Nah, itu sekian dari saya. Nah, mungkin kita bikin vlog lagi hasil modifikasi teman-teman saya atau siapa yang ingin saya review. Nah, itu ini cukup sekian dari saya. Selamat menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman.